Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handphone dengan motif cantik seperti ini. Ini motif bagian tengahnya ini sedikit timbul dan berbentuk seperti jalinan. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap. Lalu ini ada rantai yang saya gunakan untuk pengganti tali tas. Boleh teman-teman ganti dengan tali tas rajut yang lain juga boleh ya. Kemudian di sini saya ada kancing dari batok kelapa untuk bagian kancingnya. Lalu penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan langsung mulai. Nah, untuk bagian motif tengah tas ini dia menggunakan 6 lubang ya, 6 titik. Jadi teman-teman bisa tambahkan untuk jumlah rantainya ke kiri dan ke kanan sesuai dengan selera. Di sini saya akan buat total 24 rantai. Jadi di kiri dan kanan masing-masing ada 9 bagian ya. Kita mulai pertama dengan awalan rantai 24 rantai. Setelah 24 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet atau 1 SC. Nah, lanjutkan ya hingga ke ujung. Nanti ulangi 1 rantai, putar 1 SC setiap lubang, buat total sekitar 4 baris. Ini dia sudah selesai total 4 baris SC. Selanjutnya di ujung saya akan tambahkan 1 rantai. Teman-teman bisa tambahkan ya jumlah barisnya sesuai selera, karena motifnya ini tidak punya kelipatan tapi cukup untuk bagian tengahnya saja. Di sini 1 rantai, beri penanda di lubang kedua sebelum lubang terakhir ya. Di sini. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Silakan dihitung agar nanti tidak timpang. Di sini ada 4 SC, di bawah 24, di sebelah kanan 4, dan di atas hingga ke penanda 23 SC. Kita mulai sisi ini 4 SC. Nah, kemudian kita ke sisi ini yang totalnya 24 SC. Nah, lanjutkan ya. Nanti di sini 4 dan di atas hingga penanda 23 SC. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, kita akan mulai masuk ke bagian motifnya ya. Ini teman-teman perhatikan di bagian sisi ini ada 4 ya, 4 SC di sini. Jadi kita buat di sini 4 double crochet. Dan di bagian di sini kita mulai dari tempat slip stitch ya, 4 double crochet. 1, jangan lupa beri penanda.
yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, kemudian kita masuk ke sisi bagian depan. Ini kan tadi totalnya ada 24. Jadi kita kurangi dulu 6 untuk bagian motif, berarti ada 18. Kita bagi 2, berarti di sisi kiri 9 dan di sisi kanan 9. Jadi di sini kita akan buat DC sebanyak 9 kali di bagian kanan ini, baru kemudian kita lakukan motifnya. Dan kemudian bagian kiri juga ada 9. Jadi motifnya pas berada tepat di tengah-tengah bagian tas. Oke, kita mulai di sini 9 DC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ditambahkan dengan yang 3 tadi dari awalan putaran itu jadi ada 13 DC ya. Selanjutnya kita mulai dengan motif lilit benangnya. Ini motif bagian yang pertama, skip 2 lubang. Di lubang berikutnya 1 triple crochet atau TC. Seperti ini, ulangi lilit 2 kali, di sebelahnya kembali 1 TC. Lilit lagi 2 kali. Kali ini kita kembali ke bagian yang kita skip dari arah belakang ya. Kita ke skip yang pertama dari arah belakang, kita isi dengan 1 TC. Kemudian kembali di bagian skip yang kedua dari arah belakang, kita isi lagi 1 TC. Lalu lilit lagi benangnya. Di lubang berikutnya di sini kita isi 1 TC biasa. Kemudian 1 TC lagi di lubang berikutnya. Nah, selesai ya. Jadi ada 6 titik untuk bagian motif tengahnya. Kemudian kita akan lanjutkan di sini 1 DC setiap lubang hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, dan akhir putaran kita slip stitch di penanda, slip stitch, tarik kuat agar rapi, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini bagian depannya ya. Nah, ini selanjutnya kita akan tinggal membuat DC hingga ke dekat bagian motif di sini. Hanya saja untuk bagian pola berikutnya ini agar motifnya lurus ke atas, jadi kita menggunakan tusuk DC-nya melalui back loop atau salah satu sisi bagian belakang ya, jalinannya seperti ini. Kalau yang biasa dari depan, sekarang kita kerjakan dari back loop ya. Back loop double crochet setiap lubang dimulai dari tempat kita slip stitch ini, sini. Nah, sisi belakangnya. Jadi total hingga ke dekat motif itu ada 13 back loop DC. Jangan lupa penandanya. Sebentar. Lanjut 1 back loop DC setiap lubang dengan total 13 back loop DC. Nah, ini sudah selesai ya, 13 back loop DC. Dan kemudian kita mulai lagi motif untuk bagian yang kedua. Pertama, untuk bagian yang kedua dimulai dengan TC dari arah depan ini atau front ya, front pull. Kita buat TC di masing-masing
Nih, satu kali. Kemudian TC lagi di sebelahnya. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Jadi ini kan ada TC yang miring, kita skip 1 2, di sebelahnya 1 TC. TC lagi di sebelahnya. Kemudian kita kembali ke tempat yang di skip, kali ini dari bagian depan seperti ini ya. Ini kan ada 2 di sini, di TC yang pertama kita buat 1 TC. Kemudian 1 TC lagi di sebelahnya. Jadi motifnya ini seperti jalinan rambut yang tumpang tindih. Nah, seperti ini ya hasilnya untuk motif bagian kedua. Selanjutnya kita kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 back loop DC hingga akhir putaran. Back loop ya, jangan sampai ada yang terlewat. Back loop DC setiap lubang. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Tarik kuat 2 rantai. Nah, hasil motifnya jadinya seperti ini. Selanjutnya kita kembali membuat polanya back loop double crochet hingga ke dekat motif ya. Dan ingat jumlahnya ada 13. Back loop double crochet sebanyak 13. Dimulai dari tempat kita slip stitch. Nah, mendekati bagian motif, back loop DC lagi. Nah, kita mulai membuat motif ya. Kita ulang bagian yang pertama. Jadi untuk bagian yang pertama kita ulang kembali, jadi berselang-seling 1 dan 2. Lilit benang 2 kali, skip 2 lubang. Di sini kita buat 1 TC. Jadi menggunakan tusuk front ya. 1 TC, lilit lagi benang, 1 TC lagi di sebelahnya. Sini yang di belakangnya ini. Lalu kita kembali ke bagian yang di skip dari arah belakang. 1 TC setiap lubang, jadi ada 2. Nah, seperti ini. Kemudian sebelahnya masing-masing 1 TC. Nah, sudah mulai kelihatan ya motifnya. Lalu lanjutkan back loop DC hingga ke akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, slip stitch. Tarik kuat 2 rantai. Selanjutnya hasil kita kembali buat back loop DC hingga ke dekat bagian motif, dan jumlah back loop DC nya itu 13.
Nah, kembali ke bagian motif, kita ulang motif bagian yang kedua. Dimulai dengan TC di sini masing-masing di dua titik ini dari front ya, dari bagian depan. Ada 2 TC. Kemudian skip 2 lubang. 1 2, kembali TC di sebelahnya ada 2, kemudian kita kembali ke yang kita skip, dari arah depan kita buat 1 TC. Nah, sudah selesai bagian motifnya. Kita lanjutkan 1 back loop DC setiap lubang hingga akhir putaran ya. Nah, jadi teman-teman lanjutkan pola ini hingga akhir putaran, nanti slip stitch 2 rantai, lalu jangan lupa 13 back loop DC, baru mulai bagian motifnya. Jadi teman-teman ulangi 1 dan 2 secara bergantian hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya cukup cantik, bagian tengahnya timbul bermotif seperti jalinan rambut. Dan untuk pengerjaan berikutnya di akhir putaran saya akan slip stitch satu rantai. Selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 single crochet, 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, ini dia sudah selesai, jadi ada 2 baris SC berkeliling. Jadi ini saya sudah beri penanda di bagian tengah, bagian belakang. Ini nanti saya akan buat tempat untuk pengait kancing ya, yang jadi kancingnya nanti akan dijahit di depan seperti ini. Jadi kita buat pengaitnya dari bagian belakang. Nah, kita akan mulai dari sini, kita akan SC hingga ke 1 lubang sebelum penanda. 1 SC setiap lubang. Nah, sudah mendekati penanda. Nah, di sini ya, lubang berikutnya itu penanda. Di sini kita akan buat 15 rantai untuk kaitan kancing. 15 rantai. Nah, kalau sudah 15 rantai kita skip penanda. Dan di lubang berikutnya kita lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini. Jadi nanti tinggal kaitkan ke arah bagian depan ya untuk tempat kancingnya. Nanti kancingnya tinggal dijahit di sini. Nah, seperti ini nanti penampakannya. Nah, jadi ini dilanjutkan 1 SC setiap lubang. Oke, lanjutkan ya pengerjaan SC nya hingga akhir putaran. Kemudian nanti 1 rantai, buat lagi 1 SC setiap lubang. Dan termasuk di pengait kancing ini juga kita isi 1 SC setiap lubang.
Nah, ini dia sudah selesai tas HP-nya. Teman-teman bisa lihat motifnya cukup cantik. Ini kancingnya sudah saya jahit, dan jangan lupa setelah ini satu putaran SC berkeliling agar pengaitnya lebih tebal. Nah, tinggal dikaitkan seperti ini. Nah, motifnya juga saya sudah pasang ini tali rantainya, tinggal dikaitkan saja ke badan tas. Teman-teman bisa menggantinya ke jenis tali yang lain atau juga bisa menggunakan tali rajut. Nah, untuk ukuran total dari tas HP ini adalah itu tinggi sekitar 17 cm dengan lebar 12 cm. Nah, pola motifnya ini agak timbul di bagian tengah, jadi terlihat cukup menarik ya. Dan untuk bagian belakang seperti ini juga rapi. Nah, ini bagian akhir dan awalnya hingga ke atas. Sementara untuk bahan benang, tas ini tidak terlalu boros benang. Dari satu gulung benangnya ini sisanya. Jadi lumayan hemat, dan teman-teman bisa kreasikan dengan membuatnya berwarna-warni. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.